Ya, kita beribadah di situasi yang berbeda. Kita harus mentaati pemerintah kita. Kita akan melaksanakan ibadah kita di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu pada saat pagi hari ini dengan segenap hati kami, satu kerinduan kami untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Kau menjamah setiap kami Tuhan. Walaupun kami melaksanakan ibadah kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya Kau akan mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh merasakan setiap jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengawali ibadah kami pada saat pagi hari
sajian roti 5 iwake loro. Aku
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, urapi juga setiap anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh menerima kebenaran-Mu ini Tuhan, dan menangkap kebenaran-Mu ini Tuhan. Dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami lebih melekat di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang merasakan khawatir, takut, bahkan putus asa. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang terjadi di bangsa ini. Bahkan tidak hanya bangsa ini saja, tetapi juga seluruh dunia mengalami hal yang sama. Secara khusus pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai. Dan ditambah lagi dengan bencana-bencana yang terjadi. Tanah longsor, banjir, angin ribut, gempa, juga kecelakaan-kecelakaan yang terjadi saat ini yang memakan korban-korban. Ini yang membuat kekhawatiran, ketakutan, dan putus asa. Dan tidak hanya itu saja, saudaraku. Perekonomian semakin merosot. Banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan, dan saya melihat di berita perceraian terjadi karena masalah ekonomi. Karena masalah ekonomi. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan memberikan satu firman yang sangat luar biasa, yang saya beri judul atau tema kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan ini merupakan janji Tuhan pada kita sebagai anak-anak-Nya yang percaya kepada Tuhan, pasti akan hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita ingat peristiwa bangsa Israel di tanah Mesir, Tuhan memberikan tanah Goshen sebagai tempat kediaman bangsa Israel, dan Goshen itu sendiri artinya mendekat. Mengapa Tuhan berikan Goshen? Supaya bangsa Israel itu selalu dekat dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Mesir ini berbicara tentang kerajaan dunia. Mesir berbicara tentang kehidupan duniawi. Dan Goshen berada di tengah-tengah Mesir. Tetapi di sini Tuhan memberikan satu perbedaan yang sangat hebat dan sangat luar biasa antara Mesir dan Goshen. Di saat Tuhan berikan hukuman tulah, bencana yang besar yang mengerikan yang melanda tanah Mesir, Goshen tidak mengalami hal itu. Karena di Goshen ada Allah, di Goshen ada pemerintahan Allah, di Goshen ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena Tuhan ada di Goshen. Bapak Ibu kekasih dan saudaraku, dan kita saat ini pun juga berada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan karena kita percaya kepada Kristus yang memiliki kerajaan itu. Kerajaan yang tak tergoncangkan itu tidak hanya berbicara tentang masa depan, tentang kekekalan nanti, tetapi juga berbicara pada hari-hari ini, pada zaman ini, di mana Tuhan akan memberikan satu perbedaan yang sangat luar biasa antara orang percaya dan tidak percaya. Dan meskipun kita hidup di dunia yang sama, kita hidup di zaman yang sama, tetapi Tuhan memberikan satu perbedaan karena kita hidup di dalam satu kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan di bumi ini. Amin. Allah memberikan satu perbedaan, haleluya, antara kita dan orang-orang yang tidak percaya. Ciri-ciri kerajaan yang tidak tergoncangkan itu yang bagaimana? Kalau kita membaca, saudaraku,
ayat 27 sampai 28. Dalam firman Tuhan ini kita akan ambil dalam Ibrani 12 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan sebuah tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita perhatikan baik-baik. Ciri utama kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah yang pertama, tinggal tetap. Ayat 27. Kemudian tidak mengalami perubahan. Saya tadi mengatakan bahwa kita tinggal pada dunia yang sama, pada zaman yang sama. Tapi orang-orang yang tidak menerima Yesus, orang-orang yang di luar Tuhan, akan mengalami satu pergeseran iman, akan mengalami satu kegoncangan yang sangat luar biasa. Tadi saya katakan, banyak perceraian terjadi. Ekonomi mulai turun dan dia mengandalkan kehidupannya sebagai manusia. Mereka cemas, khawatir, ketakutan, putus asa. Mereka mengalami satu perubahan. Tapi kita yang tinggal di dalam Tuhan tidak boleh mengalami satu perubahan di dalam hidup kita. Hidup kita harus tetap berada di dalam Kristus. Kepercayaan kita pada Tuhan semakin hari semakin melekat, semakin kuat, dan kita tidak akan pernah terpisah dengan Tuhan. Karena Tuhan pelihara hidup kita meskipun di masa-masa yang sulit. Kalau kita percaya pada Tuhan, pada pemeliharaan dan kuasa Tuhan, kita tetap akan tinggal tetap, kita tidak akan berubah. Dan selama-lamanya kita berada dalam genggamannya Tuhan, perlindungannya Tuhan. Karena kita hidup dalam kerajaannya yang tidak tergoncang. Amin. Kemudian bagaimana cara hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan supaya dunia melihat ada perbedaan antara orang yang percaya dan tidak percaya. Supaya dalam dunia melihat kita yang percaya pada Tuhan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah mengucap syukur. Ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, malah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Kehendak Allah mengatakan kita harus ucap syukur dalam segala sesuatu, segala hal. Berarti dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, dalam keadaan kekurangan maupun kelimpahan, kita tetap mengucap syukur dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Jadi sekarang sebagai orang percaya, jika kita ingin hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita harus mengucap syukur. Amin. Kita harus mengucap syukur. Meskipun dalam keadaan sulit sekalipun, tetap harus mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu merupakan cara Allah menilai kita. Apakah motivasi kita benar di hadapan Tuhan atau tidak. Banyak orang punya motivasi yang salah dalam mengiring Tuhan. Kalau sebagai orang percaya harus diberkati. Tujuannya untuk diberkati.
tujuannya lagi untuk mencari kesembuhan, tujuan lagi untuk mencari relasi. Banyak sekali tujuan. Kita mendapatkan berkat, kita mencari berkat, kita meminta berkat juga tidak salah. Kita meminta kesembuhan juga tidak salah. Kita mendapatkan relasi dalam persekutuan saudara seiman pun kita juga tidak salah. Tapi itu bukan yang utama. Itu adalah akibat dari pengiringan kita pada Tuhan. Tujuan utama kita percaya kepada Tuhan adalah supaya kita hidup untuk Tuhan. Dan Tuhan memerintah hidup kita. Dan hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Dan tugas kita adalah menyenangkan hatinya. Yaitu dengan cara apa? Melakukan kehendak Tuhan. Taat kepada Tuhan. Amin. Itu tujuan utama kita mengiring Tuhan. Jika hati Tuhan senang, apa sih yang tidak diberikan Tuhan pada kita? Yang penting hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan hidup kita. Biarlah Tuhan memerintah hati kita, memerintah hidup kita. Karena rencana-rencana Tuhan itu pasti baik. Tidak ada rencana kecelakaan, tapi rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan damai, sejahtera, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Ini mengucap syukur. Kemudian yang kedua, mengucap syukur dapat mengaktifkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Jadi ucapan syukur itu sebenarnya satu mujizat. Bagaimana pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Itu tidak termasuk laki-laki, tidak termasuk perempuan, dan tidak termasuk anak-anak. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus mengucap syukur pada Tuhan. Maka terjadi satu mujizat. 5 roti, 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang lebih. Kemudian yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu itu? Dia mengatakan, aku mengucap syukur padamu Bapa, karena kau mendengarkan doaku. Ucapan syukur itu adalah mujizat. Kita dapat mengaktifkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita dengan cara kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Haleluya. Kemudian cara hidup dalam kerajaan Allah yang kedua adalah beribadah dengan cara yang berkenan. Beribadah dengan cara yang berkenan. Saya ulang lagi firman Tuhan dalam ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan padanya dengan hormat dan takut. Beribadah dengan cara yang berkenan. Tuhan mengatakan, jangan tinggalkan ibadah seperti yang dibiasakan orang-orang lain. Karena ibadah itu merupakan sesuatu yang penting dan itu merupakan perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar. Karena firman Tuhan juga mengatakan ibadah itu juga mengandung janji, baik janji di masa kini maupun janji di masa yang akan datang. Saudara kasih dalam Tuhan, ibadah yang berkenan itu ibadah yang bagaimana? Firman Tuhan yang jelas mengatakan ibadah yang berkenan adalah ibadah yang memiliki sikap hormat, sikap hati yang hormat dan takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan di sini bukan berarti kita melihat Tuhan takut lalu lari, bukan seperti itu. Maksudnya hormat dan takut di sini adalah kita takut berbuat dosa. Kita takut mengecewakan Tuhan.
Kita takut Tuhan itu tidak senang pada kita. Jadi hormat dan takut adalah menjauhi dosa-dosa kita. Menjauhi segala dosa, menjauhi segala sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Itulah hormat dan takut. Untuk itu, saudara, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita beribadah seharusnya mempersiapkan diri kita dan dengan keadaan tubuh yang fresh. Amin. Ya, Paulus sebaik mungkin kita persiapkan untuk Tuhan. Tahu besok minggu akan ibadah, malam-malamnya begadang sampai pagi. Kalau itu masalah pekerjaan, oke, itu bisa dipahami. Tetapi kalau masalahnya itu nonton TV sampai pagi, main HP sampai pagi, chattingan dan lain-lain, lalu paginya loyo, itu tidak dikehendaki Tuhan. Kita memberikan sesuatu pada Tuhan yang nomor sekian, bukan yang nomor utama. Persiapkanlah ibadah kita dan minta pengampunan pada Tuhan sebelum kita beribadah kepadanya, supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita coba berkenan di hadapannya. Itu yang Tuhan inginkan pada kita. Ibadah itu dapat membangun keintiman kita dengan Tuhan. Jika kita beribadah kepada Tuhan, setiap pagi kita berdoa pada Tuhan, kemudian kita membaca Alkitab, malam hari kita berdoa pada Tuhan, membaca Alkitab, memuji Tuhan, lalu kita beribadah dalam persekutuan jemaat, dan itu kita lakukan dengan hati yang rindu pada Tuhan. Maka akan menjadi satu keintiman antara kita dan Tuhan, antara Tuhan dan kita. Karena kita sering berbicara, suami istri kalau tidak sering berbicara, sering berkomunikasi, akan terjadi satu kesenjangan dalam rumah tangga. Akan terjadi satu kesalahpahaman, karena nggak mau bicara, jarang berbicara. Tetapi jika hubungan suami istri itu ada komunikasi yang erat, akan semakin intim. Amin. Akan semakin intim dan semakin bahagia dalam rumah tangga. Karena apa? Ada satu kejujuran, ada satu keterbukaan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kita. Maka jangan jauhkan diri kita dalam ibadah-ibadah kita. Baik ibadah secara pribadi di hadapan Tuhan dalam doa-doa kita, secara keluarga maupun dalam pertemuan jemaat di gereja. Amin. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kemudian yang kedua adalah membuat kita semakin peka dengan suara Tuhan. Jika hubungan kita intim dengan Tuhan, secara otomatis kita akan tahu itu suaranya siapa. Amin. Satu contoh, meskipun dalam satu kerumunan, saudara, banyak orang di situ, seorang anak akan tahu suara bapaknya. Amin. Meskipun anaknya ada di dalam kamar, bapaknya ada di luar, dan dia ngobrol dengan orang lain, seorang anak pasti akan tahu suara bapaknya. Mengapa dia mengetahui itu suara bapaknya? Karena dia selalu berhubungan dengan bapaknya. Karena dia sangat akrab dengan bapaknya. Bahkan suara motornya pun dia kenal. Langkah kakinya pun dia kenal. Karena dia memiliki hubungan yang erat dengan Bapa. Kita sebagai anak Tuhan harus memiliki hubungan yang erat dengan Bapa, supaya ada kepekaan roh kita mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan seringkali
muncul dalam hati kita, hati nurani kita. Dalam persoalan-persoalan yang berat sekalipun, kita bisa memutuskan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar itu suara Bapa atau suara manusia atau suara yang lain. Jadi hati nurani kita ini dapat mempertimbangkan segala sesuatunya karena Allah berbicara melalui hati nurani kita. Amin. Kita melihat contoh, satu contoh Daniel, saudaraku. Pada waktu itu, pada waktu pemerintahan Raja Darius, saudaraku, Daniel dan kawan-kawannya disuruh menyembah dewa dari raja itu. Tetapi Daniel memutuskan tidak, dan kawan-kawannya pun juga memutuskan tidak, meskipun hukumannya mati. Saya percaya akan ada di dalam hatinya bergejolak, peperangan di dalam hatinya. Tapi Daniel tahu suara Tuhan mengatakan, jangan menyembah berhala, jangan menyembah dewa itu. Maka Daniel memilih tidak menyembah meskipun dia harus mati. Saudara kasih Tuhan, kita tidak mengalami seperti Daniel. Tuhan bisa menolong Daniel, melepaskan Daniel dari lubang singa. Tuhan pun juga bisa melepaskan kita dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam dunia ini. Kalau kita hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Jika kita bersyukur, selalu mengucap syukur, jika kita selalu beribadah kepada Tuhan, sebenarnya kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Hamba beritakan menurut singkat dan sederhana, tapi kami percaya firman-Mu dapat menerangi setiap hati, dan anak-anak boleh mengerti akan rencana-Mu yang indah dalam hidupnya, bahwa anak-anak-Mu adalah milik-Mu yang hidup dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan ada perbedaan antara orang percaya dan tidak, dan saatnya kami berberi berkat supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akhiri ibadah pada hari ini, dan kita akan menaikkan syukur di hadapan Allah. Kita bersama-sama pada dan memberkati. Biarlah kami boleh Tuhan menikmati meskipun ibadah di rumah-rumah Tuhan, kami percaya berkat Allah senantiasa akan tercurah kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih berkati mereka semua Tuhan. Biarlah anugerah-Mu Kau nyatakan pada setiap anak-anak-Mu. Kami berkati kota kami Banyumas Tuhan, anugerah-Mu Kau nyatakan, dan biarlah sejahtera selalu ada di kota ini Tuhan. Dan biarlah anugerah-Mu Kau nyatakan, shalom-Mu Kau nyatakan atas kota ini. Lawatan terjadi atas kota ini. Berkati para pemimpin kota kami Tuhan, bupati kami,
baik itu wakil bupati dan juga seluruh perlengkapan pemerintahan dari atas sampai bawah. Engkau memberkati, juga memberkati TNI dan juga Polri, Engkau berkati gugus COVID, Engkau berkati para medis dan berkati elemen masyarakat Banyumas. Biarlah semuanya bekerja sama untuk menangani dan menyelesaikan COVID-19 di kabupaten kami, Tuhan. Bapak Surgawi, kami percaya tangan kuasa-Mu bekerja. Kami juga memberkati Indonesia, sejahtera-Mu atas Indonesia, Shalom atas Indonesia, kasih setia-Mu tercurah atas Indonesia. Engkau yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran bangsa kami, Tuhan. Biarlah anugerah-Mu Kau nyatakan atas bangsa ini, Tuhan. Lawatan terjadi atas bangsa kami, Tuhan. Bangsa kami boleh, Tuhan, menyelesaikan masalah-masalah yang besar, baik itu pandemi, Tuhan, maupun masalah ekonomi. Kami percaya akan terjadi satu penyelesaian yang baik, Tuhan, karena Engkau yang akan bercampur tangan dalam masalah ini, Tuhan. Ekonomi bangsa kami akan semakin naik dan semakin naik, dan kami akan bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang ternama, dan bangsa kami akan mengalami satu kejayaan, Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, berkati Presiden kami Joko Widodo, berkati Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh perlengkapan pemerintahan yang ada. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada bersama bangsa kami, Engkau ada bersama para pemimpin kami, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja semua pada siap. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan turun atasmu. Engkau akan semakin naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Lumbung-lumbungmu akan dipenuhi Tuhan dan berkelimpahan. Diberkatilah saat memasuk urus rumah tanggamu. Diberkatilah saat keluar usaha pekerjaanmu. Perjalanan hidupmu pasti akan berhasil dan beruntung. Untuk itu jadilah berkat bagi banyak orang. Pulanglah dan bawa damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, dan bila shalom ilahi turun atasmu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sehat selalu. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Amin.